pembelajaran kita hari ini adalah menganalisis permintaan dan penawaran, menganalisis pasar, dan menjelaskan pengertian harga. Nah, sekarang mari kita simak pengertian dari permintaan. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dan pada waktu tertentu. Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi permintaan, di antaranya harga barang, pendapatan masyarakat, selera masyarakat, kualitas barang, harga barang lain, jumlah penduduk, dan ramalan masa depan. Harga barang. Harga suatu barang akan mempengaruhi banyaknya jumlah barang yang diminta. Jika harga barang naik, maka jumlah barang yang diminta berkurang. Dan sebaliknya, apabila harga barang turun, maka jumlah barang yang diminta bertambah banyak. Pendapatan masyarakat. Pendapatan yang diperoleh seseorang mempengaruhi permintaan barang. Jika pendapatan rata-rata setiap orang naik, maka akan mempengaruhi jumlah barang yang diminta bertambah. Sebaliknya, apabila pendapatan turun dan tidak memiliki pendapatan, maka akan sangat mempengaruhi berkurangnya jumlah barang yang diminta. Selera masyarakat. Selera sangat mempengaruhi permintaan seseorang. Apabila orang tersebut sangat menyukai suatu barang, walaupun harga barang tersebut mahal, maka pembeli tidak akan menghiraukan adanya kenaikan harga. Apabila selera masyarakat terhadap barang tersebut rendah, maka permintaan barang tersebut juga akan rendah. Jumlah penduduk. Dengan bertambahnya jumlah penduduk suatu negara akan sangat mempengaruhi permintaan terhadap barang. Kualitas barang. Setiap orang menginginkan barang berkualitas, sehingga kualitas sangat mempengaruhi permintaan. Jika kualitas barang bagus dan harga barang tersebut lebih mahal sedikit dari barang lain yang sama, maka masyarakat akan memilih membeli barang tersebut. Sebaliknya, jika kualitas barang jelek, maka permintaan terhadap barang tersebut akan berkurang. Harga barang lain. Banyak sedikitnya jumlah barang yang diminta biasanya dipengaruhi juga oleh harga barang lain. Apabila harga kopi lebih mahal daripada harga teh, maka masyarakat cenderung membeli teh. Akan tetapi, jika harga kopi lebih murah daripada teh, bagi mereka yang uangnya terbatas, maka masyarakat akan membeli kopi yang merupakan pengganti teh. Ramalan masa depan. Masyarakat akan menambah permintaan terhadap suatu barang kalau diperkirakan harga barang tersebut di masa yang akan datang akan naik. Akan tetapi, apabila keadaan perekonomian negara sudah semakin membaik, maka harga cenderung turun dan masyarakat menahan diri untuk mengurangi permintaan terhadap barang. Hubungan antara berbagai harga dengan jumlah barang yang diminta dapat digambarkan dalam suatu grafik yang disebut dengan kurva permintaan. Kurva permintaan adalah grafik yang menggambarkan sifat hubungan antara jumlah permintaan barang atau jasa dengan harga dalam berbagai kondisi. Nah, anak-anak, sekarang mari kita perhatikan contoh kurva permintaan sesuai dengan tabel berikut ini. Pada tabel terlihat harga bakso 20.000, permintaannya ada 120 mangkok. Apabila harga bakso 18.000, permintaannya ada 140 mangkok. Dan apabila harga bakso 12.000, permintaannya ada 200 mangkok. Maka dapat disimpulkan, jika harga semakin murah, maka permintaan akan semakin tinggi. Tetapi sebaliknya, jika harga semakin mahal, permintaan akan semakin rendah. Kemudian dari tabel berikut dibuatlah dalam bentuk kurva yang dapat kalian lihat pada gambar ini. Jenis-jenis permintaan. Yang pertama, permintaan menurut daya beli konsumen yang dibagi menjadi dua, permintaan efektif dan permintaan potensial. Permintaan efektif adalah permintaan yang didukung dengan kemampuan daya beli dan terjadi transaksi. Permintaan potensial
adalah permintaan yang didukung dengan kemampuan daya beli tetapi belum melakukan transaksi. Kemudian, permintaan menurut jumlah konsumen dibagi menjadi dua, permintaan individual dan permintaan pasar. Permintaan individual adalah permintaan dari masing-masing orang atau individu terhadap suatu barang. Permintaan pasar adalah hasil penjumlahan permintaan masing-masing orang atau individu. Penawaran. Penawaran dalam ilmu ekonomi adalah banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama, biaya produksi, yang kedua, teknologi, yang ketiga, harapan akan mendapatkan laba, dan yang terakhir, faktor non-ekonomi. Biaya produksi. Tinggi rendahnya biaya produksi yang dikeluarkan akan menentukan harga barang. Teknologi. Semakin tinggi teknologi yang digunakan, kualitas dan jumlah barang hasil produksi akan bertambah dan berpengaruh pada naiknya jumlah penawaran. Harapan akan mendapatkan laba. Produsen berlomba untuk meningkatkan produksinya serta memperluas dan mengembangkan usahanya untuk memperoleh keuntungan yang besar. Faktor non-ekonomi yaitu seperti bencana alam, larangan impor, dan kebijakan pemerintah yang berpengaruh pada penawaran. Hubungan antara harga dengan penawaran dapat dilihat dari bunyi hukum penawaran. Jika harga barang ditawarkan naik, maka jumlah barang yang ditawarkan pun akan bertambah. Dan sebaliknya, jika harga barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan berkurang. Kurva penawaran adalah grafik yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang ditawarkan pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Sekarang kita perhatikan tabel dan kurva penawaran berikut ini. Pada tabel ini terlihat saat harga barang rendah yakni 12.000, jumlah yang ditawarkan terdapat 120 mangkok bakso. Tetapi ketika harga barang tinggi yakni 20.000, jumlah yang ditawarkan terdapat 200 mangkok. Maka dapat ditarik kesimpulan, pada saat harga barang rendah, maka jumlah yang ditawarkan rendah. Dan ketika harga barang tinggi, maka jumlah yang ditawarkan tinggi. Melalui tabel tersebut, maka dibuatlah kurva penawaran yang dapat kalian simak pada gambar ini. Pasar. Pasar merupakan sarana bertemunya penjual dan pembeli secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan jual beli. Fungsi pasar. Yang pertama, fungsi distribusi, bertujuan untuk memperlancar distribusi barang dari produsen ke konsumen. Yang kedua, fungsi pembentuk harga, yaitu pasar mewujudkan kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Yang ketiga, fungsi promosi, artinya memperkenalkan hasil produksi kepada masyarakat. Terdapat 5 macam pasar. Yang pertama, macam pasar menurut wujudnya. Yang kedua, macam pasar menurut jenis barang yang diperdagangkan. Yang ketiga, macam pasar menurut luas jaringan distribusi. Yang keempat, macam pasar menurut organisasi atau strukturnya. Dan yang kelima, macam pasar menurut waktu penyelenggaraan. Pasar menurut wujudnya dibagi menjadi dua, pasar konkret dan pasar abstrak. Pasar konkret adalah pasar nyata yang unsur-unsur pasarnya seperti penjual, pembeli, dan barang yang diperjualbelikan ada di situ. Pasar abstrak adalah pasar yang antara penjual, pembeli, dan barang yang diperjualbelikan tidak bertemu langsung. Akan tetapi transaksi dilaksanakan melalui alat komunikasi dan barang yang diperjualbelikan sudah diketahui betul oleh pembeli. Pasar menurut jenis barang yang diperdagangkan.
pasar barang konsumsi, yaitu pasar yang memperjualbelikan barang keperluan sehari-hari. Pasar barang produksi, yaitu pasar yang menyediakan keperluan faktor produksi. Pasar menurut luas jaringan distribusi dibagi menjadi 4. Yang pertama, pasar setempat, yaitu pasar di suatu daerah di mana pedagang dan pembelinya adalah warga setempat. Yang kedua, pasar nasional, pasar yang cakupan pembelinya dalam wilayah satu negara. Yang ketiga, pasar regional adalah pasar yang daerah pemasarannya meliputi beberapa negara yang berada di dalam suatu kawasan. Yang keempat, pasar internasional, pasar yang menyediakan komoditas barang dagangan untuk rakyat seluruh dunia. Pasar menurut waktu penyelenggaraan, pasar harian dan pasar mingguan. Pasar harian adalah pasar yang melakukan kegiatan setiap hari dan menjual barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari. Yang kedua, pasar mingguan, yaitu pasar yang dilaksanakan dalam seminggu sekali. Pasar bulanan dan pasar tahunan. Pasar bulanan adalah pasar yang kegiatannya sebulan sekali dan dapat ditemukan di daerah industri atau kantor pos. Pasar tahunan, yaitu pasar yang diadakan setahun sekali, dan pasar ini bersifat nasional maupun internasional. Pasar menurut organisasi atau strukturnya, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar di mana penjual dan pembeli sama-sama telah mengetahui situasi pasar dan barang yang diperjualbelikan merupakan barang homogen atau sejenis. Penjual dan pembeli juga tidak bebas menentukan harga karena ditentukan oleh kekuatan pasar. Pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar di mana penjual dan pembeli memiliki kebebasan dalam menentukan harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan. Harga. Harga adalah nilai tukar suatu barang yang dinyatakan dengan uang. Dalam ilmu ekonomi, harga pasar adalah harga yang disepakati oleh pihak penjual dan pembeli melalui proses tawar-menawar, dan harga barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Harga pasar dapat disebut juga sebagai harga keseimbangan, karena dalam harga tersebut ada keseimbangan antara jumlah barang yang ditawarkan dan jumlah barang yang diminta seimbang. Demikianlah anak-anak pelajaran kita hari ini pada materi permintaan, penawaran, harga, dan pasar. Silahkan kalian mengulang kembali materi tersebut. Jangan lupa untuk selalu menerapkan gerakan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan selalu memakai masker. Sampai jumpa di lain kesempatan dengan materi yang berbeda. Salam sehat, terima kasih. Wastelands through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go.